Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sujud syukur adalah sebuah bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah mencontohkannya. Namun tahukah kalian sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersujud syukur saat seseorang meninggal. Lalu siapakah yang meninggal itu? Mengapa Rasulullah sujud syukur saat mendengar kabar kematian? Kapankah waktu yang dianjurkan untuk sujud syukur? Sujud syukur saat menang perang. Pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, perang terjadi karena ada usaha untuk mempertahankan kebebasan beragama. Ketika kebebasan agama terganggu, umat Islam diizinkan untuk melakukan peperangan dan dipimpin oleh kaum muslim. Saat menang, tentunya akan membawa kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi menjelaskan bahwa diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bahwa sesungguhnya dia sujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika sampai padanya berita kemenangan di tanah Qadisiyah dan Yarmouk. Perang Badar menewaskan Abu Jahal. Dalam perang Badar, Abu Jahal tewas. Berita ini diterima Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat kabar dari seorang laki-laki. Abu Jahal tewas di tangan Mu'awwas dan Mu'adzabuh. Untuk membuat yakin akan kematian Abu Jahal, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh lelaki itu untuk bersumpah sebanyak 3 kali. Setelah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali, barulah Rasulullah percaya. Beliau pun sujud syukur. Hal ini sesuai dengan hadis dari Imam Muhammad bin Ishaq bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersujud ketika mendengar kabar kematian seseorang. Hadis riwayat Abu Daud. Kematian yang dimaksud itu adalah kematian Abu Jahal. Kejadian ini memberikan pelajaran penting bagi kita umat Islam. Ada orang-orang yang ditunggu dan disyukuri kematiannya. Hal ini karena mereka tidak memberi manfaat selama hidup, justru mudarat yang diberikan kepada orang lain. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk bermanfaat kepada sesama. Hal ini sesuai hadis beliau. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Daruqutni. Abu Jahal jahat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dikenal sebagai orang yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sering sekali ia menyakiti Rasulullah dengan tindakan dan ucapannya. Abu Jahal selalu menghalangi Rasulullah saat sholat. Hal ini terdapat dalam buku The Great Story of Muhammad. Suatu hari, Abu Jahal melewati Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat di sisi makam Ibrahim. Abu Jahal lalu berkata, "Wahai Muhammad, bukankah telah aku larang engkau melakukan ini?" Sambil mengancam dan membentak Rasulullah. "Wahai Muhammad, dengan apa engkau akan mengancamku? Demi Allah, bukankah aku adalah orang yang paling banyak memanggil berdoa di lembah ini?" Ayat Al-Quran pun turun. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 17. Bahkan yang pernah ingin mencelakai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat melaksanakan ibadah, ia mengangkat kakinya hendak menginjak Rasulullah yang sedang bersujud. Namun belum sempat melakukannya, tiba-tiba ia ketakutan. Ia pun ditanya alasannya berlari. Lalu ia menjawab, "Aku melihat antara aku dan Muhammad dipisah oleh parit yang seandainya aku mendekat, niscaya akan terbakar." Saat sujud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah dilempari kotoran unta oleh Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy. Diceritakan Imam Bukhari lewat Ibnu Mas'ud bahwa ketika kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam Masjidil Haram, sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang mengerjakan sholat, Abu Jahal berkata, "Tidakkah ada seorang laki-laki yang mau mengembalikan kotoran unta dari Bani Fulan?" Lalu ia mau melemparkannya kepada Muhammad yang sedang sholat itu. Lalu berdirilah
Uqbah bin Abi Mu'aid bin Abi Amr bin Umayyah bin Abdi Syams. Mereka mengambil kotoran unta dan melemparkannya kepada Nabi. Saat itu, tak ada umat Islam yang bisa membersihkan kotoran itu dari badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya putri beliau Fatimah datang membersihkan kotoran itu. Setelah selesai sholat, Rasulullah lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kepada Engkaulah aku menyerahkan Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, dan Amr bin Walid. Semuanya akhirnya terbunuh di perang Badar. Beberapa kondisi Rasulullah dan sahabat sujud syukur. Saat menerima kabar dan pahala salawat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud syukur. Hal ini diceritakan Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Sujud syukur itu sunnah karena adanya satu riwayat dari Abdurrahman bin Auf yang berkata, aku keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Arab Baqi yang memiliki pohon besar di sana. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud lama sekali. Ketika beliau selesai, aku bertanya kepadanya mengenai hal ini. Beliau menjawab, sesungguhnya Jibril alaihissalam mendatangiku dan memberi kabar gembira kepadaku bahwa siapa yang menyampaikan sholawat untukku sekali, maka Allah akan menyampaikan sholawat untuknya sebanyak 10 kali. Maka untuk hal ini, aku sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah adalah salah satu kabar bahagia, apalagi ketika mengetahui bahwa akan menjadi menantu manusia paling mulia di muka bumi. Hal ini pernah dialami Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat dinikahkan dengan Fatimah. Hal tersebut terdapat dalam kitab Talshih Mutasyabih Firasal. Ketika Sayyidina Ali menghadap maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepadanya, lalu bersabda, wahai Ali, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk menikahkanmu dengan Fatimah. Dan sungguh, sekarang aku nikahkan dirimu dengannya dengan mahar 400 miskal perak. Anas bin Malik berkata, Sayyidina Ali menjawab, sungguh, aku ridha wahai Rasulullah. Kemudian Ali tersungkur sujud syukur. Ketika mendengar suatu suku masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud syukur. Hal ini terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib ke suku Hamdan di Yaman. Dalam Uyunul Atsar fi Fununil Magazi wasi Syama'il Wasiyar, Syekh Muhammad bin Muhammad Patudin mengisahkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib dalam sebuah detasemen ke Yaman. Dan dalam hal ini terjadi di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Hasilnya, seluruh suku Hamdan masuk Islam dalam satu hari saja. Sayyidina Ali radhiyallahu an menulis surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan hal ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ini, beliau tersungkur sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat beriman, itulah sujud syukur yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendengar kabar kematian Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang yang gemar menyakiti Rasulullah. Ia pun menemui ajalnya dalam perang Badar. Sujud syukur juga pernah dilakukan Nabi dan para sahabat dalam beberapa kondisi, yaitu saat mendengar pahala salawat, mendengar kabar pernikahan, dan mengetahui banyak kaum yang masuk Islam. Hal itu sebagai ekspresi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai hadis. Abu Bakar menuturkan bahwa sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau bersuka, beliau langsung sujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.